Ya Roh Kudus, turunlah segera, datanglah untuk mengurapi setiap kami. Karena kami percaya bahwa janji Tuhan Yesus Kristus ya dan amin, bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan selalu hidup di dalam kami, dan kami akan tetap menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan atas apa yang Kau berikan bagi kami di muka bumi, atas kebaikan, penyertaan, pemeliharaan-Mu. Kami boleh bergerak, diberi napas hidup, dan kami boleh melakukan aktivitas kami, dan kami boleh melakukan kebaikan dan juga kebajikan hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Apapun yang kami kerjakan diberkati, apapun yang kami kerjakan kiranya hanya untuk kemuliaan dan kepujian nama-Mu. Kasih Tuhan dinyatakan kepada semua manusia, karena Tuhan adalah kasih yang maha besar bagi kami. Terima kasih atas semua karya-Mu Tuhan, dan juga kebaikan-Mu di kayu salib, sehingga kami boleh memperoleh pengampunan, tidak dalam kebinasaan lagi, tetapi kami memperoleh kasih, kebaikan, dan juga hidup yang kekal bersama Engkau di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Kaulah segalanya bagi kami yang percaya kepadamu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu untuk firman-Mu selalu bekerja di hidup kami. Terima kasih Bapakku. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada siang hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 hingga dengan ayat yang ke-24 dengan perikop Elia dan janda di Sarfat yang berbunyi demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam negeri, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam guli-guli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lama. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Maksudmu datang kemari, ya abdi Allah, sehingga engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. kata Elia kepadanya. "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengulurkan badannya, lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya."
Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat daripada Allah Bapa yang menyertai kami orang-orang percaya selalu tercurah bagi kami, karena kami tidak pernah dan tidak akan pernah mau menjadi orang jahat, tetapi kami akan tetap menjadi orang yang mengasihi seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Begitu juga dengan apa yang kami dengar dan baca saat ini, bahwa Tuhan mengutus abdi-Mu atau pekerja-pekerja kerajaan-Mu untuk memberkati orang-orang miskin, orang-orang bahkan yang telah percaya akan kebangkitan di dalam tubuh, orang-orang yang telah mati dibangkitkan karena percaya sungguh luar biasa kepadamu, dan Engkau memberikan hidup kembali kepada orang-orang itu. Tuhan, terima kasih atas karya-Mu, sehingga kami semua menjadi yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah yang kami sembah, Elohim yang benar, adalah Bapa sendiri yang memberikan kehidupan itu kepada kami melalui percaya kepada Yesus Kristus. Karena ketika Bapa berkata di dalam anaknya Yesus Kristus ada kehidupan, dan Yesus Kristus juga berjanji untuk selalu memelihara kami yang percaya. Dan Tuhan Yesus juga berkata, mintalah dalam namanya, maka Dia akan mengabulkannya. Jika kami sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh beriman dan juga bertaubat dan tidak bercela di hadapan-Mu, maka kami juga kadang akan diberi, kadang juga Tuhan menjawab tidak langsung, kadang juga Tuhan menjawab langsung setiap permohonan doa kami. Karena itu patutlah kami bersyukur Tuhan, karena dunia yang kami miliki tidak akan sia-sia, tetapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Karena setiap hari kami membaca Alkitab, kami semakin dikuatkan dan juga semakin mengerti memahami kasih-Mu untuk semua orang yang Kau kasihi. Orang-orang jahat pun bertobat Kau terima, karena Engkau ingin kebaikan dan juga semua orang diselamatkan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus berkati. Jadilah orang baik dan tetaplah menjadi pelaku-pelaku firman dalam kasih Kristus, dalam kasih Tuhan pencipta langit dan bumi, kasih kepada semua orang, damai sejahtera melingkupi bumi. God bless you all. Immanuel.